Pernahkah Anda membayangkan sebuah desa yang damai, yang nadinya berdenyut dalam irama alam, perlahan berubah menjadi sebuah panggung ketakutan yang mencekam? Di kaki Gunung Guntur yang megah, di Kabupaten Garut, tersembunyi sebuah desa bernama Cibiur pada tahun 2022. Desa itu laksana surga kecil, terbungkus oleh selimut hijau pepohonan rindang dan hamparan sawah yang membentang sejauh mata memandang, berkilauan seperti zamrud di bawah sinar mentari. Udara sejuk yang mengalir turun dari puncak gunung adalah napas kehidupan bagi warganya, dan setiap pagi, kokok ayam yang bersahut-sahutan menjadi alunan musik pembuka hari. Kehidupan di sini berjalan sederhana, dijalin dengan benang-benang kekeluargaan yang kuat dan tradisi gotong royong yang telah mendarah daging. Sejak fajar baru menyingsing, jalan setapak yang berkelok menuju pasar selalu ramai oleh denyut kehidupan. Para ibu berjalan beriringan, tangan mereka menjinjing keranjang bambu yang masih kosong, siap diisi dengan kebutuhan dapur. Bapak-bapak menuntun sepeda tua mereka, syarat dengan hasil kebun yang akan dijual. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di atas tanah yang lembab, tawariang mereka memecah keheningan pagi. Pasar tradisional Cibiur adalah jantung desa itu sendiri. Bukan sekadar tempat jual beli, melainkan sebuah ruang sosial di mana orang saling bertemu, bertukar cerita, berbagi tawa, bahkan sekadar menanyakan kabar keluarga yang lama tak jumpa. Di sanalah riuh suara pedagang yang bersemangat menawarkan dagangan mereka bercampur dengan aroma sayur mayur yang segar, wangi rempah yang tajam, bau ikan asin yang khas, dan anyir darah dari daging segar yang baru dipotong. Semua aroma itu berpadu, menciptakan sebuah simfoni penciuman yang begitu khas, yang membuat siapapun merasa berada di rumah. Di antara wajah-wajah yang akrab itu, ada seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sumarni. Usianya telah melewati angka 50. Punggungnya sedikit bungkuk, tanda kerja keras yang telah ia lakoni seumur hidupnya, tetapi semangat di matanya tak pernah padam. Hampir setiap pagi, ia melangkahkan kakinya ke pasar, membawa keranjang anyaman bambu yang sama, untuk membeli bahan makanan bagi keluarga kecilnya. Suaminya, seorang buruh tani yang tangguh, dan Fikri, putra sematawayangnya yang masih duduk di bangku SMA, adalah pusat dunianya. Bagi Bu Sumarni, pasar lebih dari sekadar tempat belanja. Ia adalah ruang untuk menyapa tetangga, untuk tertawa bersama sahabat, untuk mendengar kabar gembira tentang kelahiran seorang bayi, maupun kabar duka tentang kepergian seorang kerabat. Baginya, berinteraksi dengan sesama adalah obat yang membuat hati terasa lebih ringan. Hari itu, di awal bulan Juli 2022, langit Cibiur tampak cerah tanpa celah. Matahari muncul perlahan dari balik punggung Gunung Guntur, memantulkan sinar keemasannya yang hangat ke atap-atap rumah bambu dan seng. Namun, di balik kedamaian yang tampak sempurna itu, ada satu hal yang selalu menjadi bisik-bisik resah di antara sebagian warga. Hutan lebat di kaki Gunung Guntur yang menjadi latar belakang desa mereka sejak lama dipercaya angker. Cerita-cerita turun-temurun mengalir dari para orang tua kepada anak cucu mereka. Ada kisah tentang orang yang hilang tanpa jejak di telan kabut. Ada pula kabar tentang suara tangisan perempuan yang terdengar lirih di malam buta saat angin bertiup kencang. Sebagian warga mempercayainya dengan sepenuh hati, sementara yang lain menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak kecil agar tak bermain terlalu jauh. Bu Sumarni sendiri tak mau ambil pusing. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah angin lalu. Yang ada di benaknya saat itu hanyalah rencana memasak soto ayam yang lezat sore nanti untuk suami dan anaknya. Langkahnya yang mantap akhirnya berhenti di depan sebuah kios daging milik Pak Darmawan, seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun. Pak Darmawan dikenal ramah dan murah senyum, seringkali memberi potongan harga atau bonus tulang bagi para pembeli setianya.
Harga daging di kiosnya pun biasanya sedikit lebih miring dibanding kios lain, menjadikannya pilihan utama bagi banyak ibu rumah tangga di Ciberem. Pagi itu, seperti biasa, beberapa orang sudah mengantre dengan sabar. Dari kejauhan, tumpukan daging merah yang tersusun rapi di atas papan kayu besar tampak biasa saja. Namun, ketika seberkas sinar matahari pagi menembus celah atap pasar dan menimpa meja jualan itu, Bu Sumarni merasakan sesuatu yang janggal. Sesuatu yang membuat perutnya tiba-tiba mual. Serat daging itu terlihat terlalu lembut, tidak seperti daging sapi atau kambing yang biasa ia lihat. Lemaknya berwarna pucat pasi, dan teksturnya terasa aneh bahkan dari jarak beberapa langkah. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, menyipitkan mata untuk menatap lebih dekat. Alisnya yang mulai menipis berkerut dalam, bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar sebuah bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. Kenapa daging ini mirip sekali dengan daging manusia? Sejenak Bu Sumarni terdiam membeku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Keranjang bambu di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Seorang pemuda yang kebetulan ikut mengantre di belakangnya, merasa penasaran melihat ekspresi ngeri di wajah Bu Sumarni. Ia pun ikut menunduk, memperhatikan dengan saksama apa yang sedang ditatap oleh perempuan tua itu. Detik berikutnya, wajah pemuda itu mendadak pucat seperti kapas, dan dengan suara yang bergetar hebat, ia berteriak sekeras-kerasnya, "Ya Allah! Itu potongan tangan manusia." Dalam hitungan detik, pasar yang semula riuh rendah oleh tawar-menawar berubah menjadi arena kekacauan. Teriakan panik meledak dari segala penjuru, menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Orang-orang berdesakan, saling dorong untuk kabur dari kios Pak Darmawan. Ada yang menjatuhkan belanjaannya hingga sayur mayur dan telur berserakan di tanah becek. Bahkan ada yang terjatuh dan terinjak dalam kepanikan massal itu. Bau amis darah yang tiba-tiba menyengat di udara membuat sebagian orang muntah di tempat. Di tengah kekacauan itu, Pak Darmawan hanya bisa berdiri kaku di balik meja dagangannya. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran deras di pelipisnya, seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Desas-desus menyebar lebih cepat dari angin. Ada kios jual daging manusia. Begitulah kabar yang beredar dari mulut ke mulut, semakin dibumbui di setiap pemberhentian. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga desa tahu. Ada yang menangis histeris, ada yang langsung berlari pulang dan menutup pintu rumah rapat-rapat, ada pula yang berlari pontang-panting mencari anggota keluarga mereka di tengah kerumunan. Suasana desa yang biasanya damai dan tenteram, dalam sekejap diselimuti oleh selubung ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. 2 orang hansip yang sedang berjaga di balai desa segera berlari menerobos kerumunan. Mereka berusaha menenangkan massa, tetapi warga sudah terlanjur beringas, dikuasai oleh campuran antara ngeri dan amarah. Mata semua orang tertuju pada meja kayu besar di kios Pak Darmawan. Di atasnya, di antara potongan-potongan daging lainnya, tergeletak sebuah potongan tangan manusia yang mengerikan, dengan kuku-kuku yang masih utuh dan pucat. Seorang hansip dengan sigap menutup meja itu dengan kain karung seadanya dan menarik Pak Darmawan menjauh dari amukan massa. Namun, massa sudah kalap. Dia pembunuh. Gantung saja dia sekarang, teriak beberapa orang. Istri Pak Darmawan, Bu Marlina, berhasil menerobos kerumunan sambil menangis sejadi-jadinya. Suamiku tidak bersalah. Dia hanya pedagang biasa. Tolong jangan sakiti dia. Tangisannya yang memilukan justru membuat suasana semakin gaduh. Tak lama kemudian, sebuah truk kecil dan 2 motor patroli dari Polsek Garut tiba di lokasi.
Seorang perwira muda bernama Bayu Pratama turun dengan sigap dan segera mengambil alih komando. Dengan suara yang lantang dan tegas, ia memberi perintah, tutup area pasar. Semua warga menjauh. Ini sudah masuk ranah penyelidikan polisi. Pak Darmawan langsung diborgol. Wajahnya masih pucat seperti mayat, suaranya gemetar saat ia mencoba membela diri. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya membeli daging ini dari seorang kenalan. Demi Allah, saya tidak tahu kalau itu daging manusia. Namun, di tengah kengerian itu, siapa yang akan percaya? Bagi warga, pemandangan mengerikan di atas meja jualan itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti. Beberapa pemuda yang emosinya tersulut hampir menyerang Pak Darmawan sebelum polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Suara letusan itu berhasil membubarkan kerumunan, meski bisik-bisik ketakutan dan amarah tetap terdengar di mana-mana. Sore harinya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh pelosok Cibeureum. Anak-anak dilarang keras keluar rumah. Para ibu menutup pintu dan jendela rapat-rapat seolah ada wabah penyakit mematikan yang sedang mengintai. Sementara itu, para lelaki berkumpul di warung-warung kopi, membicarakan kemungkinan terburuk dengan suara pelan. Apakah ini sindikat jual organ? Tanya seorang bapak tua sambil mengisap rokok kreteknya dalam-dalam. Tidak mungkin. Ini pasti kerjaan makhluk halus dari hutan Gunung Guntur, jawab yang lain dengan keyakinan penuh. Bukankah sudah sering ada orang hilang di sana? Nama Gunung Guntur kembali disebut, membangkitkan hantu-hantu dari masa lalu. Cerita lama tentang tentara kolonial yang hilang ditelan kabut, tentang pocong yang menyesatkan para pencari kayu bakar, semua muncul kembali, menambah lapisan tebal pada selimut ketakutan yang menyelimuti desa. Malam pertama setelah kejadian itu, desa Cibeureum tampak seperti desa mati. Lampu-lampu di setiap rumah tetap menyala terang hingga larut malam. Pintu-pintu terkunci rapat. Dari kejauhan, hanya suara anjing yang menggonggong bersahutan yang terdengar, seolah mereka pun merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Seolah seluruh desa sedang menahan napas, menunggu. Di rumahnya, Bu Sumarni mengaku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan potongan tangan manusia di kios itu terus berkelebat di benaknya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Ia menatap wajah Fikri, anaknya, yang tertidur gelisah di kamarnya, dan hatinya diliputi kecemasan yang luar biasa. Sementara itu, di kantor polisi yang dingin, Letnan Bayu Pratama duduk di ruang interogasi, menatap Pak Darmawan yang tertunduk lesu dengan tangan terborgol. Bayu mencoba memasang wajah tegar dan profesional, tetapi jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Potongan tangan di meja pasar itu seakan menatap balik kepadanya, membangkitkan sebuah luka lama. Ia tahu kasus ini bukan sekadar kesalahan fatal seorang pedagang daging. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang bersembunyi di balik rimbunan hutan Gunung Guntur. Dan malam itu, di tengah keheningan kantor polisi, Bayu berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia harus menemukan kebenaran. Meskipun itu berarti ia harus melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang sama yang mungkin telah menelan tunangannya. Pagi setelah penemuan menggemparkan di pasar Cibeureum, udara desa terasa berat dan menyesakkan. Matahari baru saja naik, memancarkan sinarnya yang pucat, tetapi hawa yang terasa justru dingin menusuk tulang. Jalanan yang biasanya dipenuhi tawa anak-anak kini lengang dan sunyi. Para ibu menyapu halaman dengan wajah muram, gerakan mereka lamban dan tanpa semangat. Para lelaki hanya berdiri di teras rumah, tatapan mereka gelisah, tanpa sadar selalu tertuju pada satu arah, puncak Gunung Guntur yang diselimuti kabut tipis. Di halaman kantor polsek,
sebuah truk kecil sudah terparkir. 6 orang polisi bersenjata lengkap bersiap-siap, mengenakan rompi anti peluru, memasang senter di kepala mereka, sementara seekor anjing pelacak berjenis German Shepherd menggonggong pelan, tak sabar. Letnan Muda Bayu Pratama berdiri di depan mereka, menatap sebuah peta wilayah yang terbentang di atas kap mobil jeep. Sorot matanya serius, rahangnya mengeras. Di sampingnya, Komisaris Harun Wijaya, seorang perwira senior yang memimpin penyelidikan ini, memberikan pengarahan singkat. Kita akan masuk dari jalur selatan. Menurut keterangan Pak Darmawan, ia selalu bertemu dengan orang yang memberinya daging di tepi hutan dekat sungai kecil. Fokus kita adalah mencari jejak, barang bukti, atau tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Ingat, jangan ceroboh. Seorang polisi muda yang wajahnya masih terlihat tegang mengangkat tangan dengan ragu. Pak, warga bilang di hutan itu ada pocong dan lelembut. Apakah kita tidak perlu waspada terhadap hal-hal semacam itu? Komisaris Harun menatap anak buahnya itu dalam-dalam, sorot matanya tajam namun menenangkan. Kita ini polisi. Tugas kita menghadapi kejahatan manusia. Tetapi aku tidak menutup mata terhadap apa yang kalian percayai. Ketakutan bisa lebih berbahaya daripada peluru. Jadi, tetaplah waspada dan jaga satu sama lain. Tim pun bergerak. Truk berhenti di kaki Gunung Guntur, tempat jalan aspal berakhir. Perjalanan selanjutnya harus dilanjutkan dengan berjalan kaki, menembus vegetasi yang rapat. Sinar matahari pagi yang seharusnya hangat tersaring oleh dedaunan lebat, membuat suasana di dalam hutan menjadi redup dan lembab. Tanah becek bekas hujan semalam membuat setiap langkah terasa berat. Suara ranting kering yang patah di bawah sepatu bot, serta aroma tanah basah yang bercampur dengan angin dingin, menambah rasa mencekam. Bayu berjalan di barisan paling depan bersama anjing pelacak. Setiap kali angin bertiup, membawa desiran daun-daun kering, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seakan ada ribuan mata yang tak terlihat sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Namun, ia mencoba menepis rasa takut itu dengan sekuat tenaga, memfokuskan pikirannya pada satu wajah tunangannya, Maya, yang hilang 2 tahun lalu di sekitar jalur pendakian gunung ini. Dalam hati, Bayu berjanji, jika benar ada hubungan antara hilangnya Maya dengan kejadian mengerikan ini, ia tidak akan berhenti sebelum menemukan kebenaran, apapun risikonya. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 kilometer, anjing pelacak tiba-tiba menggonggong keras, cakarnya menggaruk-garuk tanah. Tim berhenti serentak. Bayu menyorotkan senternya ke tanah yang ditunjuk anjing itu. Terlihat bercak kecoklatan yang samar di antara tumpukan dedaunan kering. Ia berjongkok, menyentuh bercak itu sedikit dengan jarinya yang terbalut sarung tangan, lalu mengangkatnya ke hidung. Baunya menusuk dan anyir. Ini darah, katanya tegas. Catat lokasinya. Seorang anggota segera mengambil buku catatan dan sampel tanah. Tidak jauh dari situ, mereka menemukan jejak ban motor yang masih terlihat jelas di tanah yang lembab. Bekas roda itu mengarah lebih dalam ke jantung hutan. Komisaris Harun mengangguk pelan. Pak Darmawan tidak berbohong. Seseorang memang keluar masuk hutan ini membawa barang berat. Perjalanan dilanjutkan dengan lebih hati-hati. Suasana hutan semakin gelap dan sunyi. Meski hari masih siang, pepohonan raksasa berdiri begitu rapat seperti dinding alam, menghalangi cahaya matahari. Suara burung hutan yang biasanya merdu kini terdengar aneh dan melengking. Sesekali, bunyi ranting patah datang dari kejauhan, membuat semua anggota tim serentak mengangkat senjata. Perasaan diawasi semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba,
Seorang anggota menunjuk ke tanah dengan suara tertahan. "Pak, lihat ini." Di atas rerimbunan rumput liar, tampak jejak seperti sesuatu yang berat telah diseret. Garis panjang itu bercampur dengan tanah basah dan noda-noda gelap yang mencurigakan. Semua terdiam. Imajinasi liar mulai bermain di benak mereka. Apakah ini jejak tubuh manusia yang diseret? Bayu menelan ludah, mencoba mengendalikan jantungnya yang berdebar kencang. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kita ikuti jejak ini, tapi tetap jaga formasi." Mereka menapaki jalur sempit itu hingga sampai di sebuah lahan yang sedikit terbuka. Di sana, berdiri sebuah gubuk reot yang terbuat dari bambu dan beratapkan dedaunan kering. Atapnya hampir runtuh, dan di sekitarnya berserakan botol-botol plastik, karung-karung bekas, dan beberapa peralatan berkarat. Anjing pelacak mendengus keras, bulu di punggungnya berdiri tegak. Bau aneh, campuran antara bau busuk dan anyir, semakin menyengat. Semua anggota mengangkat senjata mereka, siap siaga. Bayu melangkah maju dan memanggil dengan suara lantang, "Assalamualaikum." "Ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang merobek atap bambu yang rapuh. Dua anggota mendekat dan menendang pintu yang sudah reot itu. Pintu terhempas dengan suara berderak. Aroma busuk yang luar biasa langsung menyeruak keluar, begitu pekat hingga beberapa orang hampir muntah. Di dalam, suasananya suram dan pengap. Hanya ada sebuah meja kayu kecil dengan sebilah pisau berkarat yang menempel noda gelap di atasnya. Di sudut ruangan, tergeletak beberapa karung besar. Salah satunya sedikit robek, memperlihatkan sobekan kain perempuan dengan bercak darah kering. Komisaris Harun mengepalkan tangannya dengan geram. "Ya Allah, ini bukan hanya tempat persembunyian. Ini tempat pemotongan." Bayu melangkah ke sudut lain, matanya menyapu setiap detail. Ia menemukan sebuah buku catatan lusuh yang tergeletak di bawah tumpukan jerami. Halamannya lembab dan dipenuhi coretan tangan yang kasar. Sebagian ditulis dengan huruf kuno yang sulit dibaca. Namun, ada beberapa tulisan yang jelas, daftar nama, umur, dan tanggal. 3 di antaranya cocok dengan laporan orang hilang di Cibiureum selama beberapa bulan terakhir. Lalu, salah satu nama membuat jantung Bayu serasa berhenti berdetak. Maya. Usia 24. Mata Bayu berkunang-kunang, napasnya tercekat. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Komisaris Harun menatapnya dengan wajah prihatin. "Bayu, kita harus tetap profesional. Aku tahu ini berat, tapi justru karena inilah kita harus menangkap orang ini." Sebelum mereka sempat berunding lebih jauh, terdengar suara lirih dari kejauhan. "Tolong! Tolong saya!" Semua terdiam membeku. Suara itu jelas suara seorang perempuan, lemah dan serak. Bayu segera memberi isyarat. Tim bergerak cepat mengikuti arah suara itu. Mereka menembus semak belukar yang lebat hingga menemukan sebuah lubang tanah dangkal yang ditutupi oleh tumpukan ranting. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan ranting-ranting itu. Di dalamnya, seorang gadis muda terikat erat. Mulutnya disumpal kain, dan tubuhnya penuh luka lebam. Begitu ikatannya dilepaskan, ia langsung jatuh pingsan di pelukan seorang polisi. Dia Rani. Usia 23, warga Cibiureum yang dilaporkan hilang bulan lalu, ujar salah satu polisi dengan suara tercekat mengenali wajah gadis itu. Bayu berbisik pelan, lebih pada dirinya sendiri, "Kita tidak salah jalan. Orang yang kita cari ada di sini."
Mereka segera mengevakuasi Rani keluar hutan. Namun, sebelum pergi, Bayu menoleh sekali lagi ke arah pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Perasaan aneh kembali menyelimutinya. Ia yakin, dari balik kegelapan itu, sepasang mata sedang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam itu, semua orang sadar bahwa perburuan baru saja dimulai. Sore hari setelah penyelamatan Rani, suasana desa Cibeureum semakin tegang. Kabar tentang seorang gadis yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tengah hutan membuat warga benar-benar percaya bahwa ada kekuatan gelap yang tak kasat mata sedang bersembunyi di hutan Gunung Guntur. Anak-anak dilarang keras keluar rumah. Para ibu menutup pintu dan jendela rapat-rapat, seolah benteng kayu itu bisa melindungi mereka dari kejahatan. Sedangkan para lelaki berkumpul di warung kopi dengan wajah muram, rokok kretek mereka menyala dalam diam. Di kantor polsek, Pak Darmawan masih duduk di kursi interogasi dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat pasi, dan keringat menetes deras dari pelipisnya. Sejak pagi ia hanya menunduk, sesekali mengangkat wajahnya yang penuh ketakutan ketika ditanya. Letnan Bayu Pratama duduk di seberang meja, sorot matanya tajam menusuk. Kalau kau benar tidak bersalah, sebutkan siapa yang menjual daging itu kepadamu, ucap Bayu dengan suara dalam dan berat. Pak Darmawan terisak, suaranya parau. Namanya Raka, Pak. Dia selalu datang malam hari, di tepi hutan dekat sungai kecil. Katanya itu daging babi hutan. Saya tidak pernah membuka karung sebelum sampai di rumah. Saya benar-benar tidak tahu. Nama itu membuat Bayu terdiam. Dadanya terasa sesak, seakan ada beban lama yang kembali menghantamnya. Raka. 2 tahun lalu, nama itu muncul bersamaan dengan hilangnya Maya di jalur menuju Gunung Guntur. Sejak saat itu, kasus menghilangnya tunangannya tidak pernah terpecahkan, menjadi luka yang terus menganga di hatinya. Komisaris Harun yang berdiri di sudut ruangan menatap Bayu, ia tahu betul sejarah kelam yang melingkupi nama itu. Harun pun melangkah maju, menepuk bahu Bayu perlahan. Bayu, tetap tenang. Kita harus pastikan dulu kebenarannya. Namun, Bayu tak bisa menyembunyikan gejolak di hatinya. Ia menatap Pak Darmawan lebih tajam. Kau yakin namanya Raka? Pak Darmawan mengangguk cepat. Demi Allah, Pak, saya tidak berbohong. Malam itu, rapat darurat digelar di kantor polsek. Komisaris Harun memimpin dengan wajah muram. Besok pagi kita akan masuk lebih dalam ke Gunung Guntur. Kita akan cari setiap jejak dan bukti. Tapi ingat, itu bukan hutan biasa. Warga percaya banyak roh jahat bersemayam di sana. Kita harus siap menghadapi apapun. Bayu duduk diam di sudut ruangan. Tangan kirinya menggenggam kencang sebuah foto lama Maya yang selalu ia simpan di dompetnya. Tatapannya kosong, seolah sedang melihat kembali malam terakhir ketika Maya menghilang. Ia masih ingat dengan jelas. Saat itu, Maya pamit pulang dari rumah saudaranya dan tidak pernah sampai di rumah. Dan nama Raka disebut-sebut sebagai orang terakhir yang terlihat bersama dirinya di dekat jalur hutan. Sementara di luar kantor polisi, suasana desa semakin mencekam. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan rentetan kejadian mengerikan, potongan tangan di pasar, gubuk reot di tengah hutan, dan gadis malang bernama Rani yang berhasil diselamatkan. Semua cerita itu bercampur menjadi satu, menambah lapisan ketakutan yang semakin tebal. Ada yang yakin ini ulah manusia kejam yang tak punya hati. Tetapi, lebih banyak yang percaya bahwa Raka bukan lagi manusia,
melainkan makhluk yang telah bersekutu dengan roh-roh jahat penunggu hutan. Bu Sumarni, yang menjadi saksi pertama di pasar, kini hampir tidak berani keluar rumah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia terbayang potongan tangan dengan kuku yang masih utuh itu. Anaknya, Fikri, hanya bisa duduk di pojok kamar dengan wajah muram. Ia merasa malu, bingung, sekaligus takut. Teman-temannya di sekolah pasti akan menjauhinya karena ayah sahabatnya kini dituduh terlibat dalam kasus mengerikan ini. Di rumah kepala desa, Pak Jafar berusaha menenangkan warga yang terus berdatangan meminta penjelasan. Suaranya terdengar tegas, namun terselip keraguan. Kita harus serahkan semuanya pada polisi. Jangan bertindak sendiri. Tetapi, sebagian warga tetap tidak tenang. Mereka yakin polisi tidak akan mampu melawan kekuatan gaib yang sedang mengintai desa mereka. Malam turun dengan cepat. Angin dari arah gunung berdesir, membawa suara-suara aneh. Seakan ada bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Lampu-lampu rumah warga menyala terang, dan pintu-pintu terkunci rapat. Suara doa yang dipanjatkan dari surau kecil di sudut desa menggema ke seluruh Cibeureum. Di dalam kamar sempit di kantor polisi, Bayu duduk termenung. Ingatannya kembali melayang ke masa lalu. Ia masih bisa merasakan senyum Maya, suaranya yang lembut, dan janji mereka untuk menikah setelah ia kembali dari tugas. Raka. Nama itu kini terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Bayu tak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah benar Raka yang telah mengambil Maya darinya? Dan jika benar, untuk apa semua ini ia lakukan? Komisaris Harun masuk ke kamar itu, menatap Bayu yang tampak kehilangan semangat. Bayu, aku tahu ini berat bagimu. Tapi ingat, kita tidak boleh terjebak dalam permainan orang ini. Kalau kita lengah, desa ini bisa jatuh dalam kekacauan. Bayu mengangguk pelan. Meski hatinya masih gelisah, ia tahu bahwa mulai besok, setiap langkah yang akan ia ambil bukan hanya tentang tugasnya sebagai seorang polisi, melainkan juga sebuah perjalanan pribadi untuk mencari kebenaran tentang cinta yang hilang. Dan di balik hutan gelap Gunung Guntur, entah di gubuk reot atau di sudut jalur setapak, sepasang mata mungkin sedang mengawasi. Sosok bernama Raka itu kini bukan hanya sekadar tersangka, tetapi juga bayangan masa lalu yang datang untuk membuka luka lama. Malam itu, Cibeureum tidak bisa tidur. Semua orang merasa badai yang lebih besar akan segera datang. Malam di desa Cibeureum berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak maju. Lampu-lampu rumah yang menyala terang tak mampu memberi kehangatan, hanya menyoroti wajah-wajah cemas di baliknya. Suara jangkrik dan desiran angin yang biasanya menjadi alunan musik pengantar tidur di pedesaan, kini terdengar mencekam. Setiap kali ada ranting patah atau daun berguguran, warga terlonjak panik. Di balai desa, orang-orang berkumpul, tak berani pulang ke rumah masing-masing. Ada yang membawa tikar pandan, ada pula yang hanya duduk bersandar di dinding bambu yang dingin. Anak-anak tidur gelisah di pangkuan ibu mereka. Sementara kaum lelaki duduk berkelompok, rokok kretek terbakar satu demi satu, asapnya mengepul mengisi udara malam yang berat. Mereka bercerita, berspekulasi, mencoba menenangkan diri satu sama lain. Namun pada akhirnya, semua pembicaraan kembali pada satu nama yang kini bergema di seluruh penjuru desa, nama yang membuat bulu kuduk merinding, Raka. Sebagian warga bersumpah bahwa mereka pernah melihat sosok tinggi kurus berjas hujan lusuh berdiri di pinggir hutan saat senja. Ada yang berkata matanya merah menyala seperti bara api. Ada pula yang mengaku mendengar tawanya yang parau dari kejauhan saat angin bertiup. Semakin malam, semakin banyak kisah aneh yang beredar,
Dan semakin banyak pula orang yang percaya bahwa Raka bukan lagi manusia biasa. Sementara itu, di kantor polisi, Letnan Bayu Pratama duduk sendirian di ruang interogasi yang kini kosong. Tangan kirinya menggenggam erat foto Maya, tunangannya yang hilang 2 tahun lalu. Tatapannya kosong, namun matanya memerah menahan air mata. Nama Raka seakan merobek kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Bayu teringat hari terakhir ia bersama Maya. Sore itu, mereka duduk di tepi sawah, menatap langit senja yang berwarna jingga. Maya tersenyum sambil berkata bahwa ia ingin segera membangun rumah kecil bersama Bayu setelah mereka menikah. Senyum itu masih begitu jelas dalam ingatannya, senyum yang lenyap begitu saja ketika Maya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Bayu berjuang mencarinya, namun semua jejak berhenti di jalur menuju Gunung Guntur. Dan kini, setelah 2 tahun, nama Raka kembali muncul. Nama yang disebut oleh Pak Darmawan, nama yang tercatat di buku lusuh di Gubuk Reot, berdampingan dengan nama Maya. Komisaris Harun masuk ke ruangan itu, menatap Bayu dengan sorot prihatin. Kau tidak bisa membiarkan emosimu menguasai dirimu, Bayu. Kita harus tetap berpikir jernih. Bayu menghela napas panjang, berat. Aku tidak bisa menutup mata, Pak. Setiap bukti yang muncul selalu kembali pada Raka. Dan kalau benar Maya ada di tangannya, aku tidak bisa tinggal diam. Harun menepuk bahunya. Justru karena itu kita harus sangat hati-hati. Kita tidak hanya berhadapan dengan seorang penjahat, kita juga berhadapan dengan ketakutan seluruh desa. Di rumah-rumah warga, suasana tak kalah mencekam. Bu Sumarni duduk memeluk Fikri yang tertidur gelisah. Matanya sayu, pikirannya terus kembali pada pagi di pasar ketika ia pertama kali melihat potongan tangan manusia itu. Sejak saat itu, ia merasa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia sering berbisik dalam doa, memohon perlindungan agar anak dan suaminya dijauhkan dari mara bahaya. Di rumah kepala desa, Pak Jafar berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat. Mereka membahas langkah apa yang harus dilakukan bila teror ini terus berlanjut. Sebagian mengusulkan untuk mengadakan ronda massal. Sebagian lagi ingin mengungsi ke desa tetangga. Namun, keputusan sulit itu belum bisa diambil. Malam itu, suara gonggongan anjing terdengar bersahutan, lebih keras dari biasanya. Sejumlah warga mengintip dari balik jendela, berharap itu hanya hewan liar. Tetapi, desas-desus segera menyebar. Ada yang mengatakan melihat bayangan tinggi berjalan di tepi jalan desa. Ada pula yang bersumpah mendengar suara tawa parau di dekat sawah. Di balai desa, seorang ustaz muda bernama Karim mencoba menenangkan warga. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa manusia jahat hanya bisa berkuasa bila kita lengah dalam iman. Kata-katanya lembut, namun tetap ada rasa gentar di wajah orang-orang yang mendengarnya. Bayu, yang masih berada di kantor polisi, akhirnya berdiri. Ia tahu malam ini ia tidak akan bisa tidur. Dalam benaknya hanya ada 2 hal yang berputar. Pertama, tanggung jawabnya sebagai seorang polisi untuk melindungi desa ini. Kedua, kerinduannya pada Maya yang membakar dadanya. Ia tidak tahu apakah Maya masih hidup atau sudah menjadi korban. Tetapi satu hal yang pasti, semua ini bermula dari Raka, dan hanya dengan menangkapnya ia bisa menemukan jawaban. Komisaris Harun akhirnya memutuskan untuk mengirim tim kecil untuk berjaga di pinggiran hutan malam itu. Meski tidak berharap banyak, setidaknya kehadiran polisi bisa memberi sedikit ketenangan bagi warga.
Bayu menawarkan diri untuk ikut. Meski Harun sempat ragu, tatapan mata Bayu yang penuh tekad membuatnya tahu bahwa ia tidak bisa melarangnya. Malam semakin larut. Kabut tipis turun dari lereng gunung, menutupi jalanan desa. Dari kejauhan, suara rumpun bambu yang berderak tertiup angin terdengar menyeramkan. Warga yang masih terjaga hanya bisa memeluk keluarga mereka masing-masing, berharap malam cepat berlalu. Dan di tengah gelapnya hutan Gunung Guntur, sesosok tubuh kurus berjas hujan lusuh berdiri diam di balik pepohonan. Matanya berkilat menatap ke arah desa yang bermandikan cahaya lampu. Senyumnya samar dan mengerikan. Ia tahu namanya sudah kembali disebut-sebut. Dan itu artinya, permainan baru saja dimulai. Senja turun perlahan di desa Cibeureum. Matahari bersembunyi di balik punggung Gunung Guntur, menyisakan langit jingga yang segera berganti gelap. Suasana desa terasa lebih muram dari biasanya. Orang-orang berkumpul di balai desa, wajah mereka cemas, suara mereka penuh bisik-bisik. Ketakutan sudah merayap ke seluruh penjuru. Mereka telah mendengar kabar bahwa polisi menemukan seorang gadis muda di dalam hutan, dalam kondisi terikat dan penuh luka. Kabar itu menyebar seperti angin, membuat warga semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Di balai desa, gadis itu terbaring lemah di atas tikar pandan. Namanya Rani, usianya 23 tahun. Ia adalah warga Cibeureum yang hilang sebulan lalu. Orang tuanya, yang hampir putus asa, kini menangis haru sambil terus menggenggam tangannya. Tubuh Rani penuh lebam, bibirnya pecah-pecah, dan matanya sayu. Ia belum bisa banyak bicara, hanya sesekali mengangguk ketika ditanya. Air mata ibunya mengalir deras. Alhamdulillah, kau kembali, Nak. Letnan Bayu Pratama berdiri di sudut ruangan, menatap Rani dengan sorot mata penuh tekad. Di dalam hatinya, tumbuh sebuah keyakinan baru. Jika Rani bisa ditemukan dalam keadaan hidup, maka Maya pun mungkin masih ada di suatu tempat di luar sana. Ia percaya tunangannya belum sepenuhnya hilang. Komisaris Harun duduk di samping kepala desa, Pak Jafar. Suaranya terdengar tegas, namun terasa letih. Penemuan ini membuktikan bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kriminal biasa. Raka bukan hanya penjual daging gelap. Dia adalah pelaku penculikan, dan kemungkinan besar seorang pembunuh berantai. Pak Jafar menghela napas berat. Warga sudah sangat ketakutan, Pak. Mereka mulai kehilangan kepercayaan pada keamanan desa ini. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, desa ini bisa kosong ditinggal penghuninya. Di luar balai desa, warga berkerumun. Ada yang bersyukur karena Rani ditemukan. Ada pula yang semakin panik. Seorang bapak tua bersuara lirih sambil menatap ke arah hutan yang mulai gelap. Aku yakin dia bukan manusia. Dia bisa masuk ke dalam hutan lalu menghilang begitu saja. Tidak ada orang biasa yang sanggup melakukan itu. Kata-kata itu segera menyebar dari mulut ke mulut, menambah ketegangan. Ada pula ibu-ibu yang berbisik bahwa suara Rani yang meminta tolong di hutan terdengar seperti suara arwah gentayangan. Semua bercampur aduk antara rasa syukur dan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Malam pun tiba. Lampu di balai desa menyala terang. Beberapa lelaki berjaga di luar dengan membawa golok dan bambu runcing. Bayu duduk tak jauh dari tempat Rani berbaring. Ia memperhatikan setiap gerakannya. Gadis itu sesekali terbangun, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu namun tak sanggup. Akhirnya, menjelang tengah malam,
Rani membuka suaranya. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku melihat dia. Bayu segera mendekat, lututnya menekuk di samping tikar. Siapa yang kau lihat? Rani menelan ludah dengan susah payah. Sosok tinggi kurus. Memakai jas hujan lusuh. Matanya merah. Tawanya menakutkan. Dia menyebut dirinya Raka. Ruangan itu mendadak hening. Semua yang mendengar penuturan itu merinding. Nama itu kembali menggema, semakin nyata dan semakin menakutkan. Komisaris Harun menghela napas panjang. Sudah jelas. Dia memang ada di luar sana. Rani kembali terisak pelan. Aku mendengar suara lain. Ada seseorang bersamanya. Suaranya dingin. Tapi aku tidak melihat wajahnya. Bayu merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Suara lain? Berarti Raka tidak sendirian. Rani tampak sangat kelelahan. Ia kembali terpejam. Ibunya menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis, sementara polisi yang berjaga di sekeliling balai desa semakin memperketat penjagaan. Di luar, udara malam terasa semakin dingin. Angin dari arah gunung membawa suara-suara samar, seperti tawa yang bergema di antara pepohonan. Warga yang berjaga saling pandang dengan wajah pucat. Bayu melangkah keluar, berdiri di beranda, menatap gelapnya hutan. Ia merasakan tatapan dari kejauhan. Seolah ada sepasang mata yang mengikuti setiap gerakannya. Tangan kirinya menggenggam erat foto Maya yang ada di dompetnya. Ia berbisik pelan, "Maya, tunggulah aku." Komisaris Harun menghampirinya. "Bayu, kita harus menyusun rencana yang matang. Aku tahu hatimu terikat pada kasus ini. Tapi jangan sampai emosi membutakanmu." Bayu menoleh, matanya tajam di bawah cahaya lampu. "Justru karena Maya, aku tidak akan mundur. Kalau Raka ada di luar sana, aku akan menemukannya. Hidup atau mati." Malam itu, warga Cibiurum hampir tidak ada yang bisa tidur. Anak-anak meringkuk di pangkuan orang tua mereka. Doa-doa dipanjatkan sepanjang malam. Balai desa menjadi benteng terakhir, tempat semua orang berkumpul mencari rasa aman. Namun di balik semua itu, ada satu kesadaran yang pahit. Penemuan Rani bukanlah akhir dari teror, melainkan pertanda bahwa permainan baru saja dimulai. Dan di dalam hutan Gunung Guntur, di balik kabut tebal, sesosok tubuh kurus berjas hujan lusuh berdiri diam. Tawanya terdengar lirih, dan matanya menyala. Ia tahu namanya sudah disebut. Ia tahu lawannya sedang menunggu. Namun, justru itulah yang ia inginkan. Permainan baru saja dimulai, dan desa Cibiurum hanyalah sebuah panggung kecil dari rencana besarnya yang jauh lebih kelam. Hari-hari berikutnya di desa Cibiurum semakin berat. Suasana pasar masih sepi, ladang-ladang mulai ditinggalkan, dan pada malam hari, seluruh warga memilih untuk tidur berdesakan di balai desa. Suara doa bergema hampir setiap jam, seolah seluruh kampung sedang berjaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun, ketakutan yang terlalu lama justru mulai berubah menjadi keberanian yang salah arah. Sejumlah pemuda desa merasa harga diri mereka telah diinjak-injak. Mereka tidak rela desa mereka terus hidup dalam ketakutan. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Jaka. Tubuhnya kekar dan wajahnya keras. Ia berdiri di tengah kerumunan di balai desa sambil berseru lantang,
Kalau kita terus menunggu polisi, desa ini akan habis. Kita laki-laki Cibiur tidak boleh hanya diam. Beberapa pemuda lain bersorak setuju. Mereka membawa parang, bambu runcing, bahkan obor. Wajah mereka penuh dengan amarah, meskipun di baliknya terselip ketakutan yang tak terucap. Kepala desa, Pak Jafar, mencoba menahan mereka. Jangan gegabah. Ini bukan musuh biasa. Polisi sudah menyelidiki, serahkan pada mereka. Namun, Jaka membantah dengan suara yang lebih lantang. Kalau terus menunggu, sampai kapan? Anak-anak kita sudah tidak berani keluar rumah. Ladang tidak digarap, pasar kosong. Kalau benar dia hanya manusia, kita pasti bisa melawannya. Suasana memanas. Warga terpecah antara yang ingin melawan dan yang ingin tetap bertahan. Komisaris Harun akhirnya turun tangan. Ia berdiri di depan kerumunan, wajahnya tegang. Saya mengerti kemarahan kalian. Tapi masuk ke hutan tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Percayalah, kami sudah menyusun strategi. Namun, kata-katanya tidak cukup untuk meredakan amarah yang sudah memuncak. Malam itu, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Jaka tetap nekat masuk ke dalam hutan dengan obor di tangan. Mereka berteriak-teriak, memanggil nama Raka, menantangnya untuk keluar. Suara mereka bergema di antara pepohonan, memecah kesunyian malam. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan yang memilukan dari dalam hutan. Obor-obor berjatuhan dan padam. Beberapa pemuda berlari kembali ke desa dengan wajah pucat pasi. Sebagian dari mereka bahkan jatuh pingsan di tengah jalan. Ada dia. Ada dia, teriak salah satu dari mereka sambil terisak. Matanya menyala. Dia berdiri tepat di depan kami. Warga yang mendengar kabar itu langsung gempar. Banyak yang menangis. Sebagian histeris, beberapa berteriak meminta agar balai desa dikunci rapat. Situasi semakin kacau balau. Bayu, yang berada di kantor polisi, segera berlari ke balai desa. Ia mencoba menenangkan massa. Tenang semua. Kembali ke rumah atau tetap di balai desa. Jangan terpancing. Namun, sulit untuk menenangkan ratusan orang yang sudah dikuasai oleh kepanikan. Seorang ibu berteriak keras, kunci balai desa sekarang juga. Suaranya membuat massa semakin ribut. Komisaris Harun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di sekitar balai desa. Kalau kita biarkan, ini bisa jadi kerusuhan, katanya dengan wajah tegang. Malam itu, Cibiur benar-benar seperti kota mati yang dikepung oleh ketakutan. Warga berkumpul dalam ketegangan yang memuncak. Anak-anak menangis. Doa dipanjatkan tiada henti. Bayu duduk di serambi balai desa, menatap gelapnya hutan dengan mata penuh amarah. Selendang biru milik Maya, yang ia temukan di gubuk reot itu, ia genggam erat-erat. Dalam hatinya ia berbisik, kalau kau benar masih hidup, aku akan menemukanmu. Namun, ia juga tahu, semakin jauh mereka masuk ke dalam permainan ini, semakin besar kemungkinan desa ini akan hancur sebelum kebenaran terungkap. Dan di balik gelapnya hutan, sosok kurus berjas hujan lusuh itu berdiri diam. Matanya berkilat merah. Ia tersenyum samar, menikmati kepanikan yang sedang melanda desa. Baginya, ketakutan warga adalah bahan bakar yang membuat malam terasa semakin panjang. Pagi itu, desa Cibiur masih diselimuti hawa muram. Asap tipis dari perapian rumah-rumah warga membumbung ke langit, namun tidak membawa aroma damai seperti biasanya.
Wajah orang-orang tetap tegang, langkah mereka terburu-buru, dan mata mereka penuh gelisah. Di ladang jagung di sebelah timur desa, seorang petani tiba-tiba menjerit. Suaranya terdengar sampai ke balai desa. Warga berlarian mendekat, lalu tertegun ngeri. Puluhan batang jagung telah tercabut dari tanah, lalu disusun membentuk sebuah simbol aneh yang menyerupai pisau besar yang menancap ke tanah. Bekas darah segar menodai batang-batang jagung itu. Seorang nenek menangis histeris. Itu tanda kematian. Warga berdesakan. Sebagian ketakutan, sebagian berteriak marah. Pak Jafar, sang kepala desa, segera memanggil polisi. Bayu datang bersama dua rekannya, menatap simbol itu dengan wajah yang menegang. Dia sengaja meninggalkan pesan. Dia ingin kita tahu bahwa dia ada di sini, ucap Bayu lirih. Komisaris Harun mengamati lebih dekat. Bekas darah ini masih hangat. Dan ini bukan darah hewan sembarangan. Warga semakin panik. Ada yang menolak untuk kembali ke ladang. Ada pula yang memaksa ingin mengungsi malam itu juga. Sementara semua orang sibuk dengan simbol di ladang, Bayu menyusuri jalur sempit menuju gubuk tua yang pernah ia temukan sebelumnya. Hatinya berkata ada sesuatu di sana. Dua anggota polisi ikut berjaga di belakangnya. Gubuk itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu bambunya kini terkunci dengan rantai berkarat. Dindingnya penuh dengan coretan-coretan samar. Bayu mendekat, menyorotkan senternya. Matanya terbelalak. Ada simbol pisau yang sama, baru diukir secara kasar dengan darah yang masih segar. Seorang anggota bergidik. "Pak, ini jelas bukan kebetulan." Bayu meraba ukiran itu. Dadanya terasa sesak. Dia tahu kita akan kembali ke sini. Dia ingin meninggalkan pesan. Saat hendak pergi, Bayu melihat tumpukan jerami di sudut gubuk. Dengan hati-hati, ia menggeser tumpukan itu dan menemukan sesuatu yang setengah hangus. Sebuah buku kecil yang lusuh dengan sebagian halamannya terbakar. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan memenuhi halaman-halaman yang tersisa. Sebagian rusak, tetapi di antara yang masih bisa dibaca, ada sebuah kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jika dia tahu rahasia ini, semua akan berakhir. Jangan biarkan dia keluar. Bayu menelan ludah. Siapa yang dimaksud dengan dia? Dan rahasia apa yang harus disembunyikan? Komisaris Harun, yang ikut memeriksa buku itu, mengernyitkan dahi. Ini bukan sekadar catatan biasa. Ada semacam kode, ada peringatan. Bayu menggenggam buku itu erat-erat. Aku harus menemukan jawabannya. Malam itu, warga berkumpul lagi di balai desa. Suara doa kembali menggema, namun wajah-wajah mereka tetap pucat. Mereka telah mendengar kabar tentang simbol di ladang dan buku rahasia yang ditemukan. Desas-desus menyebar. Ada yang bilang itu adalah bukti persekutuan dengan setan. Ada pula yang percaya bahwa desa ini sedang terkena kutukan lama. Anak-anak menangis, orang tua berdebat. Sebagian ingin pindah malam itu juga. Bayu berdiri di serambi, menatap hutan yang gelap. Sapu tangan Maya ia genggam di satu tangan, dan buku kecil yang lusuh itu di tangan yang lain. Ia tahu kedua benda ini bukan kebetulan. Semua ini adalah potongan teka-teki yang menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Bribtu Randy menghampirinya dengan wajah cemas. Abang yakin ini bukan jebakan? Bayu menoleh, sorot matanya penuh tekad.
Kalau ini memang jebakan, aku akan tetap masuk. Karena aku yakin, di balik semua ini, ada Maya. Di kejauhan, suara gamelan yang samar tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Suaranya pelan, tetapi jelas. Seolah dimainkan oleh tangan yang tidak terlihat. Warga yang mendengarnya langsung panik. Itu tanda kematian lagi, jerit seorang nenek tua. Bayu menggenggam senjatanya. Tidak. Itu bukan tanda kematian. Itu tanda bahwa mereka ingin kita datang. Komisaris Harun menatap Bayu lama. Kita harus sangat hati-hati. Kita semakin dekat. Tapi justru saat seperti inilah yang paling berbahaya. Bayu mengangguk. Matanya tetap lurus menatap ke arah hutan. Apapun yang menunggu di balik pepohonan, ia siap untuk melangkah. Karena setiap jejak, setiap simbol, dan setiap suara, semuanya menuntunnya semakin dekat pada Maya. Dan di dalam hutan, dua sosok kembali berdiri berdampingan. Raka tertawa lirih, sementara sosok lain yang berkerudung membuka sebuah buku yang serupa di tangannya. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Dia sudah menemukan bagian pertama. Sebentar lagi dia akan tahu. Tapi saat itu tiba, semua sudah terlambat. Raka hanya menyeringai. Matanya menyala, malam semakin pekat, dan permainan mereka semakin dalam. Malam itu, suara gamelan samar dari arah hutan membuat seluruh desa Cibiureum kembali gempar. Suara kendang dan gong terdengar pelan namun jelas, seakan dimainkan dari dalam kegelapan. Warga yang sedang mencoba tidur terbangun, saling pandang dengan wajah pucat. Anak-anak mulai menangis. Para ibu berdoa keras-keras, sementara para lelaki berlarian ke balai desa dengan wajah panik. Di tengah keributan itu, Bayu berdiri tegak, menatap ke arah hutan. Suara gamelan ini bukan sekadar teror, pikirnya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik bunyi itu. Komisaris Harun segera mengumpulkan tim kecil. Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus cari sumber suara itu malam ini juga. Bayu mengangguk cepat. Aku ikut. Mereka bergerak menembus jalan setapak yang gelap. Obor dan senter menjadi satu-satunya penerang. Semakin dekat ke dalam hutan, suara gamelan semakin jelas, seakan ada sebuah pesta aneh yang sedang berlangsung di tengah hutan. Napas para anggota tim menjadi cepat, bulu kuduk mereka berdiri. Sesampainya di sebuah lapangan kecil, mereka terperangah. Di sana, sebuah set gamelan tua tersusun rapi. Meskipun tak ada seorang pun yang terlihat memainkannya, suara itu tetap bergema. Bilah-bilah logamnya bergetar seolah disentuh oleh tangan yang tak kasat mata. Seorang anggota mundur dengan wajah pucat. Pak, ini tidak masuk akal. Bayu menahan napas, lalu melangkah maju. Matanya menyorot ke sekeliling. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok Raka muncul. Jas hujannya lusuh, dan matanya merah menyala. Tawa parau terdengar, menusuk telinga. Kalian benar-benar berani datang jauh ke sini, katanya dengan suara serak. Bagus. Aku sudah menunggu. Polisi serentak mengangkat senjata. Jangan bergerak, teriak Harun. Namun Raka hanya tertawa panjang. Kalian pikir bisa menangkapku dengan senjata? Kalian semua sudah masuk ke dalam jebakanku. Seketika itu juga, suara teriakan terdengar dari arah desa. Api membumbung tinggi ke langit. Warga berlarian panik, jeritan minta tolong menggema di udara malam.
Harun sadar dengan cepat. Ini pengalihan. Dia ingin kita jauh dari desa. Bayu menoleh, wajahnya pucat pasi. Maya, gumamnya lirih, lalu berlari sekencang mungkin kembali ke desa. Di balai desa, suasana sudah kacau balau. Beberapa rumah di pinggir desa terbakar hebat. Warga berteriak-teriak. Sebagian mencoba memadamkan api dengan ember seadanya, sebagian lagi hanya bisa menangis histeris. Bayu bersama beberapa polisi lainnya membantu mengevakuasi anak-anak yang terjebak di dalam rumah. Tubuhnya diliputi asap, tangannya terasa panas terbakar, tetapi ia tidak peduli. Setiap jeritan warga membuat dadanya semakin sesak. Api baru berhasil dipadamkan menjelang subuh. Namun, 2 rumah telah habis dilalap api, dan seorang warga tewas terjebak di dalamnya. Suasana desa semakin tenggelam dalam duka dan ketakutan. Seorang lelaki berteriak dengan wajah penuh amarah, "Ini ulah Raka. Dia ingin kita mati semua." Warga lain menangis. Beberapa pingsan karena syok. Bayu duduk di serambi balai desa yang hangus, menggenggam sapu tangan Maya. Matanya kosong, hatinya penuh dengan rasa bersalah. Kalau saja aku lebih cepat, semua ini tidak akan terjadi. Randy menepuk bahunya. Bang, jangan salahkan diri sendiri. Raka memang kejam. Dia mempermainkan kita semua. Bayu menoleh, matanya tajam. Justru karena itu aku harus menemukannya. Maya adalah kunci dari semua ini. Selama dia belum ditemukan, Raka akan terus mempermainkan kita. Komisaris Harun berdiri di dekat mereka, wajahnya muram. Api malam ini bukan sekadar teror. Dia ingin menghancurkan desa ini sedikit demi sedikit. Bayu mengepalkan tangannya. Tidak. Ini bukan sekadar permainan Raka. Ada seseorang di balik semua ini. Aku pernah mendengar suaranya, dingin dan penuh perhitungan. Harun menatapnya